Vanessa Putri dengan NIM 23053023, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah perkoperasian dengan dosen pengampu Pak Khairi. Di sini saya akan melaksanakan tugas observasi wawancara koperasi UNP dengan Bu Arma. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang profil koperasi ya Bu. Apa jenis koperasi yang dijalankan oleh koperasi UNP dan apa tujuannya? Koperasi UNP berbentuk koperasi primer, di mana artinya koperasi primer itu berupa anggotanya berupa orang per orang. Jadi yang jadi anggota koperasi adalah semua ASN yang ada di lingkungan UNP. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, siapa saja anggota koperasi ini dan apakah hanya terdiri dari dosen, mahasiswa, staf, administrasi atau seluruh sivitas akademika? Kalau di koperasi UNP, namanya aja kan KPRI UNP kan, berarti yang jadi anggota hanya ASN yang ada di lingkungan UNP, yaitu dosen dan apa tuh tendik. Kalau tenaga honorer kan di UNP hanya tenaga kontrak kan, ada beberapa juga ada yang jadi anggota, cuman mereka jadi anggota yang gimana ya, kurang aktif. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang sumber-sumber permodalan koperasi Bu. Dari mana saja sumber koperasi ini berasal? Sumber modal koperasi. Kalau koperasi sumber dananya ya otomatis dari anggota kan. Ini dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Kalau pokok hanya satu kali seumur anggota, selama dia jadi anggota hanya sekali gitu kan. Kalau simpanan wajib itu per bulan, dan simpanan sukarela ada juga yang bayarnya per bulan, ada juga yang per triwulan, ada sesuai dengan keinginan anggota, namanya aja sukarela. Jadi suka-suka dia aja gitu kan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana peran simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dalam mendukung operasional koperasi? Sangat mendukung, sangat jadi penentu di dalam pengelolaan usaha koperasi gitu, karena modal kita kan sebenarnya dari anggota, dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela tadi. Tanpa ada yang tiga ini, otomatis kegiatan koperasi nggak jalan. Jadi yang tiga ini menjadi modal utama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koperasi UNP mengelola modal agar tetap efisien dan efektif? Tentunya seperti sekarang nih, ada usaha kita kelola usaha itu kan kita gunakan dari modal anggota, itu kan dari simpanan anggota tadi. Selain itu juga kita pinjamkan ke anggota. Dengan sendirinya kan nanti ada feedbacknya untuk koperasi gitu kan, mereka bayar cicilan sama dengan jasanya. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan modal koperasi saat ini? Tantangan terberat sih nggak ada, cuman ada beberapa dana yang udah kita gulirkan ke anggota, ada sedikit kendala gitu kan. Misalnya gini, si A udah minjam dana sebenarnya 10 juta gitu kan, sementara dia harus nyicil setiap bulannya 1 juta. Tapi di saat kita potong gaji dia, gajinya hanya tersisa 800.000. Jadi adalah selisih itu agak sedikit lah, macet sedikit. Cuman macet berat enggak juga sih, karena kita bisa ambil dari pendapatan yang lain seperti IBK atau kan, tukin mereka kan ada, kita bisa potong dari sana, atau dari simpanan mereka juga ada. Jadi bukan terlalu signifikan lah gitu masalahnya gitu. Apa strategi yang digunakan koperasi UNP untuk meningkatkan modal usahanya? Dengan menambah anggota baru. Tapi untuk saat sekarang rata-rata tendik dan dosen yang ada di UNP mereka banyak yang udah enggan untuk jadi anggota koperasi. Masalahnya gini, di setiap fakultas, misalnya fakultas ekonomi gitu kan, di sana juga ada koperasi, masing-masingnya udah ada koperasi gitu kan. Tapi koperasi yang besar di UNP kan hanya ini yang berbadan hukum gitu kan. Tapi karena di fakultas mereka sudah ada juga perkumpulan organisasi berupa koperasi, jadi mereka lebih memilih untuk jadi anggota di sana gitu. Nah, selanjutnya tentang perhitungan dan distribusi SHU. Bagaimana koperasi UNP menghitung SHU setiap tahunnya? Itu ada persentase tertentu yang diatur dalam anggaran dasar. Persentasenya itu kalau ibu juga nggak hafal sih persentase, cuma ada persentase tertentu untuk menghitung hal itu. Dan itu tuh udah disebutkan di dalam anggaran dasar. Anggaran dasar itu
itu udah disusun semenjak awal koperasi berdiri. Kan yang menjadi dasar hukum koperasi ini berdiri kan yang melegalkan koperasi ini ada kan anggaran dasar itu tadi. Karena dan dia udah diakui sama lembaga koperasi yang lebih tertinggi, yaitu waktu itu kalau nggak salah Dirjen Koperasi apa lah, Kementerian Koperasi kalau nggak salah Ibu. Terakhir Bu, bagaimana proses pembagian SHU kepada anggota dilakukan? Apakah didasarkan pada partisipasi aktif, jumlah simpanan, atau keduanya? Kedua-duanya. Kita menghitung partisipasi anggota juga, dari simpanan mereka juga. Pokoknya dari persentase yang ada diatur tadi kita bagikanlah sesuai dengan partisipasi mereka dan simpanan juga gitu kan. Jadi mereka akan mendapatkan besar jika mereka melakukan partisipasi yang lebih. Jika tidak, kalau sekiranya dia anggota yang pasif hanya menyimpan dana, yang mereka dapatkan cuma jasa dari simpanan aja. Jadi terus berbeda gitu. Terima kasih wawancaranya.